Teman-teman, terima kasih untuk undangannya, untuk kesempatan uh, yang yang sungguh jadi privilege buat saya gitu ya, sungguh jadi kehormatan buat saya untuk bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bahkan diberi kesempatan untuk berbagi sudut pandang saya dan juga menggumuli bagaimana firman Tuhan berbicara dalam topik yang penting ini, bicara soal pluralitas gitu ya, berbeda tapi satu. Saya sadar betul bahwa situasi di Salatiga sangat unik, demikian juga dengan di Jogja yang disebut Indonesia Mini begitu ya. Dan mungkin kita bisa berbagi dan berdiskusi bersama-sama soal bagaimana orang Kristen atau bagaimana Alkitab, bagaimana mestinya kita memandang topik ini dan kita bergumul bersama-sama dengan itu. Saya akan mulai dengan perkenalan dulu gitu ya. Nama saya Johan Santoso, Johan Andrea Santoso lengkapnya. Teman-teman biasa panggil saya Kak Johan. Saya staf pelayanan perkantas di Jogja. Anak baru lagi sebenarnya karena sedang memulai lagi, belum setahun ini kembali ke ladang setelah studi. Saya mulai menekuni bidang konseling di dalam studi saya dan juga di dalam praktek pelayanan saya sejauh ini. Saat ini saya sedang banyak backup di pelayanan siswa dan mahasiswa, tapi sebentar lagi akan mulai bermigrasi ke pelayanan alumni. Jadi karena saya nampaknya lebih tua daripada Mas Kris beberapa tahun gitu ya, sehingga udah waktunya, udah habis expired gitu ya, jadi di pelayanan siswa terus menerus. Sudah berapa tahun di pelayanan siswa, siswanya makin jauh sih daripada saya, makin nggak nyambung, makin garing guyonannya gitu ya. Saya kalau bercanda udah makin aneh gitu kan daripada adik-adik siswa sekarang gitu, udah jauh banget. Jadi dia sudah mulai diarahkan untuk kemudian bertemu dengan habitat yang lebih tepat gitu ya, di pelayanan alumni. Oke, itu perkenalan singkatnya. Saya sudah menikah, sudah ada 2 anak. Istri saya seorang dosen di Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Yogyakarta. Sedang studi lanjut juga menyelesaikan studi S3-nya. Anak saya sudah umur 9 tahun dan 2 tahun. Mari bersama-sama kita belajar dan kita berdoa sekali lagi memohon supaya pimpinan Tuhan beserta kita. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami berdoa memohon supaya hikmat yang daripada Tuhan menyertai kami, terang yang daripada Tuhan menyertai kami, kasih dan belas kasihan seperti yang ada pada Kristus itu menyertai kami, melimpahi kami. Supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak hanya bagi kami secara pribadi, tetapi juga dalam relasi kami dengan rekan-rekan kami di sekitar, dengan saudara-saudara sebangsa kami, bahkan dengan orang-orang yang lain yang akan kami temui dan yang pernah dan sudah kami temui di waktu-waktu ini dan ke depan di seluruh muka bumi. Tuhan, kami berdoa bersama-sama supaya topik yang kami diskusikan siang hari ini menjadi topik yang menjadi pesan yang berbicara secara personal, kuat, dan menolong kami juga untuk mengambil tindakan-tindakan yang nyata. Di waktu yang terbatas, dengan materi yang juga mungkin tidak bisa menyentuh begitu luas, kami berdoa supaya itu menjadi sebuah pembuka atau sebuah pengantar yang menolong kami untuk kemudian bergumul makin jauh dalam penerapannya dan keseharian. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, saya sudah mempersiapkan slide-nya, PowerPoint-nya. Saya rasa sudah bisa muncul di situ ya. Oke. Nah, saya mau mengajukan satu pertanyaan sebelum kita sama-sama beranjak lebih jauh. Menurut teman-teman, pluralitas itu, keberagaman itu ya, kemajumukan itu, anugerah atau masalah? Teman-teman boleh tuliskan di kolom chat, begitu ya. Atau kalau teman-teman bersedia, boleh silakan buka mic supaya cepat, lalu silakan utarakan pendapatnya. Saya ingin dengar beberapa orang di awal ini untuk berkomentar apakah pluralitas itu atau kemajemukan itu anugerah atau masalah. Kenapa ini mesti menjadi sebuah topik yang didiskusikan serius? Anugerah, oke. Mengapa anugerah? Anugerah juga, oke. Biar aman ya, anugerah ya. Jawabnya gitu. Oke, biar terdengar Kristen gitu, anugerah gitu.
Oke, menurut Mas Kris juga bisa jadi masalah. Oke, setelah lepas dari anugerah atau masalah, mengapa? Kenapa teman-teman melihat itu anugerah? Kenapa teman-teman melihat itu sebagai masalah? Apa yang mendasari pernyataan itu? Ada yang lainnya lagi? Pluralitas itu anugerah atau masalah? Saya akan sambil berjalan ya, menunjukkan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi refleksi kita bersama-sama. Saya mengajak kita melihat dari atau merefleksikan dari narasi gagalnya pembangunan Menara Babel. Tentu teman-teman akrab dengan kisah itu. Ya, saya yakin sekali. Ada sekelompok manusia datang berkumpul bersama-sama dari segala penjuru, lalu mereka bermaksud membangun sesuatu menara, begitu ya, yang akan membuat mereka diingat. Menara yang tingginya sampai ke langit disebutkan di situ. Yang akan membuat mereka kemudian bisa mencapai langit dan membuat mereka diingat. Tapi kemudian Tuhan menilik, dan apa yang Tuhan lakukan? Narasi itu berkata Tuhan mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda, dan setelah itu mereka tidak saling memahami dan mereka tercerai-berai. Gagallah pembangunan itu. Teman-teman, kalau kita merefleksikan dari kisah pembangunan Menara Babel itu, kita mungkin bisa menarik kesimpulan secara umum, secara sederhana, bahwa menjadi berbeda atau plural itu bisa jadi merugikan, menciptakan keterpisahan, disunity. Ketika mereka berbeda bahasa, dan saya yakin berbeda bahasa itu nggak cuma soal alat atau media komunikasi, medium komunikasi, tetapi berbeda bahasa kalau di dalam konsep kita hari ini, berbeda bahasa itu juga berarti berbeda budaya, berbeda kebiasaan, berbeda adat istiadat, berbeda sudut pandang, berbeda cara berpikir, berbeda cara memproses informasi, berbeda worldview-nya. Gitu ya. Itu bicara soal bahasa di hari ini, di masa kita sekarang ini. Kalau kita menggunakan kacamata itu, meminjamnya jadi sesuatu yang anakronistik untuk membaca kitab narasi soal pembangunan Menara Babel itu, kita bisa berkata bahwa Tuhan menyerahkan atau Tuhan mengizinkan, kemudian Tuhan membuat perbedaan-perbedaan itu menjadi nyata. Budaya, bahasa, latar belakang, adat istiadat, gitu ya, sudut pandang, worldview dan lain-lain itu menjadi nampak, menjadi muncul bersama-sama, menjadi sesuatu yang kemudian mengakibatkan disunity. Kalau sampai di sini kita kemudian bisa berkata mungkin bahwa menjadi berbeda atau plural itu merugikan. Karena dengan begitu pembangunan itu terhenti. Kesatuan itu kemudian lenyap. Tapi di dalam sejarah bangsa kita juga punya refleksi atas sebuah peristiwa sejarah. Bahwa perbedaan itu bisa dipersatukan. Kalau kita melihat dan menilik kembali kepada Sumpah Pemuda tahun 1928. Orang-orang muda dari berbagai pulau, dari berbagai suku bangsa di Indonesia, dari berbagai etnis datang bersama-sama, kemudian mencoba menyatukan diri, mencoba kemudian untuk menggalang kekuatan bersama-sama, membuat identitas yang tunggal, yang menyatukan seluruh keberagaman itu, yaitu menjadi menjadi orang Indonesia, menjadi orang yang bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, berbahasa Indonesia. Sekali lagi, bahasa menjadi sesuatu yang penting. Begitu ya. Dari berbagai tempat datang dengan bahasa daerah dan dialek yang berbeda-beda, bahasa suku yang berbeda-beda, mereka perlukan sesuatu yang mengikat bersama-sama. Identitas yang lebih luas, gitu ya, kebangsaan, kenegaraan, gitu ya, ada di satu teritori sebuah negara, begitu tanah air yang sama, tapi juga kemudian bagaimana mereka bisa terhubung satu dengan yang lainnya, bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Dari melihat peristiwa itu, kita kemudian juga bisa merefleksikan bahwa perbedaan itu bisa dipersatukan. Kalau keragaman itu bisa menjadi kerugian karena bisa mengakibatkan disunity, tetapi hal yang berbeda-beda di sisi yang lain juga bisa dipersatukan. Kita bisa melihat ada harapan, kita sudah melihat ada model di dalam sejarah, kita sudah melihat apa-apa yang ditinggalkan atau ditunjukkan gitu ya, oleh para pendahulu kita, bahwa hal-hal yang berbeda-beda itu tidak perlu kemudian menjadi penyebab keterpisahan, menjadi penyebab pertikaian, menjadi penyebab konflik di antara sesama anak bangsa. Kita justru perlu belajar dari mereka untuk menggali ulang apa yang menjadi semangat mereka, sehingga perbedaan-perbedaan itu bisa dipersatukan. Di dalam waktu kemudian, di dalam perjalanan kita menjadi manusia yang lebih modern, menjadi manusia
yang makin berkembang di dalam akal budi, di dalam keilmuan. Kita juga ketemu dengan satu konsep di dalam ilmu sosial yang disebut othering, gitu ya, konsep othering. Biasanya orang kemudian berkata bahwa orang menempatkan orang-orang atau sekelompok orang menempatkan sekelompok orang atau orang yang lainnya yang berbeda dari dirinya, begitu, itu menjadi sesuatu yang di luar dirinya, begitu ya. Jadi misalnya berbeda warna kulit, berbeda ras, berbeda agama, berbeda jenis kelamin, gitu ya. Itu bisa menjadi sesuatu yang di-otherkan, diliankan dalam bahasa Indonesia. Gitu. Dan dengan begitu kemudian ada perlakuan yang tidak sama, ada perlakuan yang cenderung diskriminatif, ada penolakan, ada diekskludkan, gitu ya, ada tindakan eksklusivisme di situ. Itu membuat kemudian orang yang di luar dari kelompoknya, orang yang di luar dari apa yang sama dengan dirinya, kemudian menjadi orang yang lain, yang di luar dari mereka, gitu ya. Orang yang menjadi orang luar itu berbicara soal penolakan, berbicara soal batas yang jelas, berbicara soal perbedaan yang ditajamkan. Nah, kita juga kemudian belajar untuk mengatasi othering yang semacam itu, kita perlu merangkul yang namanya inclusivity atau belonging, gitu ya. Membawa orang-orang yang berbeda ini masuk menjadi bersama-sama, mencari dan menggali apa yang mungkin menyatukan daripada yang sekedar membedakan. Nah, sampai di sini sekali lagi saya akan mengajukan pertanyaan. Pluralitas menurut teman-teman anugerah atau masalah? Kita bisa berdiskusi sejenak sebelum kita lanjut dengan topik. Saya mau minta tolong sebentar sama anak saya. Sebentar saja. Baik. Apakah ada pendapat lagi soal ini, pertanyaan ini? Pluralitas itu anugerah atau masalah? Atau mau elaborasi dari apa yang dikatakan tadi? Anugerah kah? Oke, kenapa itu bisa menjadi anugerah? Masalah, kenapa bisa menjadi masalah? Apakah ada yang mau lanjutkan itu? Keduanya, kalau tidak ada pluralitas, monoton. Tapi kalau tidak bisa menghargai, jadi masalah. Baik. Jadi pluralitas itu bisa mendatangkan keragaman, itu bisa mendatangkan sesuatu yang membuat kita keluar dari monoton tadi ya. Apa maknanya keluar dari monoton ini? Kita bisa menikmati sesuatu yang lain atau apa? Apa maknanya menjadi tidak monoton? Tidak membosankan, begitu? Ada hal-hal lain yang berbeda yang kita bisa lihat. Tapi mengapa kalau kita melihat dengan jujur, topik ini menjadi topik yang sangat serius di dalam implikasi di dalam hidup bermasyarakat, di dalam hidup sosial kita. Faktanya hal-hal yang nampaknya indah di dalam keragaman itu, di dalam kemajemukan itu, sekarang ini terutama beberapa tahun terakhir menjadi sesuatu yang rasanya lebih cenderung menyebabkan masalah daripada sebuah keindahan. Saya nggak tahu teman-teman setuju atau enggak. Perbedaan agama paling tajam sekarang ini. Perbedaan kesukuan sangat tajam. Di Jogja, kalau teman-teman pernah ingat beberapa tahun yang lalu ketika ada sekelompok orang dari Indonesia Timur yang di dalam satu konflik kemudian mengakibatkan hilangnya nyawa seorang tentara, orang Kopassus, gitu ya. Kemudian mereka berhasil ditangkap di penjara di Sleman, begitu. Lalu sekelompok tentara Kopassus itu datang menyerbu malam-malam. Dan mereka ditembak, diberondong, dibunuh di dalam sel. Tindakan yang sangat sadis sekali. Itu di Jogja menjadi sebuah isu rasial yang sangat kuat. Ya, orang-orang dari Indonesia Timur kemudian meninggalkan Jogja, keluar dari Jogja. Karena itu mencekam sekali, menekan mereka, memberikan teror yang luar biasa. Saya naik kendaraan umum, naik taksi, waktu itu saya bertanya, maka supir taksi bisa berkata, itu bagus sekali tindakan itu. Kenapa begitu? Karena dengan begitu kemudian preman-premannya dihabisi. Saya kalau narik malam-malam itu takut loh mas, karena ada orang-orang itu. Sekarang semuanya tiara. Teman-teman, ini realita yang kita temukan, realita yang kita perlu prihatinkan sama-sama.
bahwa isu itu menjadi isu yang apa namanya, menjadi isu yang dibelokkan, yang didistorsi gitu ya, menjadi sesuatu yang sangat negatif. Padahal kalau kita melihat sekali lagi di atas keberagaman, dan kita sama-sama mengakui keberagaman itu, bahkan menyatakannya sebagai sebuah elemen yang unik, karakteristik negara ini, bangsa ini, gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika itu. Bangsa-bangsa lain yang bertikai kesukuan itu datang ke Indonesia berkali-kali untuk belajar bagaimana Indonesia mengelola perbedaan-perbedaan itu. Orang-orang di Timur Tengah itu datang ke Indonesia untuk belajar bagaimana mengelola perbedaan-perbedaan itu. Karena mereka terus konflik di dalam perbedaan-perbedaan kesukuan itu. Karena mereka seagama mungkin, gitu ya. Dan mereka tinggal di tempat yang suci gitu istilahnya bagi banyak orang di luar timur. Dan mereka terus-menerus bertikai. Mereka tidak berhasil mengatasi perbedaan-perbedaan kesukuan. Kita punya sesuatu yang saya mau lanjutin sekarang. Apakah Alkitab punya nasihat, punya inspirasi, punya pernyataan soal kemajemukan ini? Tidak mudah memang menemukannya begitu, karena Alkitab sendiri sebetulnya kalau mau jujur gitu ya, saya harus berkata bahwa menggunakan kata ini, tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu cenderung rasis. Kalau kita lihat Kisah Rasul pasal 10 misalnya, itu salah satu contoh yang sangat menarik. Pada waktu Petrus diutus menemui Cornelius, gitu ya, dapat penglihatan soal kain yang turun dari langit, kemudian berisi binatang-binatang yang najis itu, dan dia disuruh makan itu ya, dia sangat kuat menolak bahwa dia tidak pernah menajiskan diri dengan makan makanan itu. Tetapi kemudian apa yang Tuhan pimpin untuk dia memakan? Bahwa kemudian dia mau diutus kepada orang bukan Yahudi, yang kepadanya Tuhan sudah bekerja terlebih dahulu, supaya kemudian orang ini menjadi umatnya. Kisah Rasul 10, narasi itu menjadi sebuah narasi yang bisa dibilang, kalau kita pakai bahasa itu pivot gitu ya, seperti engsel, pembuka, yang sangat menentukan babak sejarah yang baru. Petrus yang sangat rasis itu kemudian harus berhadapan dengan Tuhan, berurusan dengan Tuhan yang kemudian bergumul dengan situasi. Orang Yahudi tidak berkunjung kepada orang non-Yahudi. Maka ketika Petrus kemudian didatangi pasukan pengawalnya, siapa itu namanya tadi saya sebut, Cornelius, kemudian malaikat Tuhan memberitahu, pergilah, kamu akan baik-baik saja. Dia pergi, menaati itu. Tetapi kemudian dia juga berkata kepada Cornelius ketika bertemu di rumahnya, kamu tahu bahwa orang Yahudi itu nggak bisa melakukan ini. Tetapi karena Tuhan menuntun, sekarang aku tahu bahwa Tuhan pun mengasihi, Tuhan mencintai, Tuhan menerima bangsa-bangsa Tuhan Yahudi. Itu menarik sekali. Pernyataan Petrus yang 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, seorang pemimpin para rasul, gitu ya. Kenapa itu menjadi penting? Karena setelah Petrus berubah pikirannya, berubah cara pandangnya, berubah sikapnya soal itu, barulah kita melihat kemudian Kisah Rasul 11 dan berikutnya, bahkan setelah dia dikomplain kenapa dia melakukan, dia menjelaskan itu dengan baik. Setelah itu kemudian apa yang terjadi? Paulus kemudian bisa pergi ke bangsa-bangsa lain mendapatkan restu dari para rasul untuk kemudian menyampaikan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Injil kemudian menyebar sampai ke ujung-ujung bumi dalam waktu-waktu kemudian. Paulus memulai pekerjaan pemberitaan Injil di luar. Teman-teman, kitab kita itu, Alkitab kita terus diakui cukup rasis. Nanti kita akan melihat beberapa indikasi itu. Tetapi setidaknya ada di dalam kumpulan-kumpulan kenyataan itu, Alkitab juga kemudian punya self kritik, punya kritik terhadap dirinya, terhadap apa, mungkin bukan terhadap Alkitab sendiri, tetapi terhadap apa yang diyakini oleh umat Allah sendiri. Mari kita melihat kepada Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai 22. Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai 22. Ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saya akan membacakannya buat kita, Efesus pasal 2, 11 sampai 20. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan.
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyelenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Teman-teman perlu ingat lagi bahwa surat Efesus ditulis kepada jemaat Efesus yang bukan Yahudi, gitu ya. Yang juga di dalam gereja itu ada orang-orang Yahudi yang istilahnya orang Yahudi yang berbicara bahasa Yunani, yang sudah enggak murni lagi, gitu ya istilahnya. Itu disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ini. Jadi kita bisa menangkap nuansa memang ada orang-orang yang tadinya tertolak, tadinya diliankan, di othering itu, mengalami hal semacam itu. Di dalam Efesus 2 ini Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa tadinya mereka bukan Yahudi, gitu ya, tetapi kemudian dipanggil masuk. Apa yang membedakan orang-orang ini, jemaat itu? Ada hal-hal yang unik yang muncul di situ, yang khusus. Ada tanda lahiriah berupa sunat, begitu ya. Tanda lahiriah tentu saja juga berupa penampilan fisik, begitu. Orang bisa langsung membedakan ini orang Yahudi atau bukan Yahudi dengan penampilan fisiknya. Gitu. Dan kemudian itu menjadi penanda tidak hanya soal rasial, tetapi juga bicara dikaitkan dengan soal agama. Ini mungkin agak mirip kalau kita bicara misalnya di Jawa ini kemudian ketemu dengan seorang dari Indonesia Timur. Kalau orang ketemu dengan Rati, misalnya begitu ya, orang mungkin akan langsung menduga Rati ini Kristen atau Katolik. Orang Jawa mungkin akan langsung menduga begitu. Dan demikian juga dengan pada waktu itu ketika orang Yahudi bertemu dengan orang-orang non-Yahudi, mereka pasti punya cap bahwa ini pasti bukan bukan umat Allah. Mereka penyembah pagans gitu ya, dewa-dewa itu, penyembah berhala. Jadi ras pada waktu itu bergabung dengan isu agama, dengan isu kepercayaan, ya. Itu membuat penolakannya menjadi semakin kuat. Paulus berkata kepada mereka, tanda lahiriah berupa penampilan fisik itu ditambahkan kemudian tanda lahiriah yang juga menandai perbedaan secara keyakinan, sunat itu tidak berlaku lagi, begitu ya. Perbedaan-perbedaan itu diruntuhkan, tidak berlaku lagi. Mereka bisa duduk bersama-sama di dalam jemaat Efesus. Baik orang Yahudi, orang non-Yahudi bisa bersama-sama menjadi jemaat Tuhan di Efesus itu, di kota Efesus. Yang jauh dipanggil kemudian dibawa menjadi dekat. Gitu ya. Yang jauh, yang tadinya dianggap yang luar, begitu ya, dianggap terbuang, dianggap ditolak, begitu dianggap tidak masuk hitungan, kemudian dipanggil menjadi bagian dari yang dekat itu. Yang dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah. Dekat menjadi umat Allah. Menjadi orang-orang yang juga dikasihi Allah, menjadi orang-orang yang boleh datang beribadah kepada Allah. Saya mau lompat sedikit kepada gambar ini. Itu kenapa saya menyebutkan tadi menggunakan bahasa yang nggak tahu apakah teman-teman terganggu atau enggak kalau saya mengatakan bahwa kitab kita itu diwarisi dari budaya yang cukup rasis, begitu ya. Coba lihat teman-teman, saya akan gerakkan kursor ya, semoga muncul di situ ya, kelihatan ya. Terbaca atau enggak? Nah, coba lihat teman-teman di bagian ini. Ini adalah the court of Gentiles. Ini bait Allah, gitu ya. Jadi ini rancangan bait Allah pada waktu itu. Dan ini kurang lebih rekaman soal seperti apa sih bait Allah itu di masa Tuhan Yesus itu dan pasca itu ya. Setelah itu kan hancur ya. Setelah zaman Tuhan Yesus. Pada waktu itu ada ini namanya the court of Gentiles. Jadi orang-orang non-Yahudi itu tempatnya hanya di sini nih. Ada pemisah ini, gitu ya, the sorek ini namanya. Ada sebuah screen atau railing begitu ya, yang menghalangi orang Yahudi untuk masuk, atau orang-orang Yahudi yang tidak dimurnikan, yang tidak disucikan, gitu ya, itu untuk masuk menuju kepada kompleks bait Allah. Bayangkan orang-orang non-Yahudi itu tadinya
adanya hanya di sini. Mereka tidak bisa mendekat kepada Allah. Mereka jauh sekali dari tempat kudus itu. Mereka jauh sekali dari bisa hadir di hadapan Tuhan. Sekarang mereka dipanggil menjadi dekat. Ya, jadi bicara soal jauh dan dekat tidak hanya sesuatu yang figuratif, tapi juga sangat literal, sangat hurufiah begitu ya. Itu terjadi di masa itu. Orang-orang non-Yahudi ditempatkan sebagai orang-orang yang memang tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Bait Allah itu sangat eksklusif bagi orang-orang Yahudi. Ya, kalau pernah baca kisah Rasul dan mengamati, kemudian ada kisah di mana Paulus membawa Titus kalau nggak salah ya, di dalam bait Allah itu apa yang terjadi? Oh, itu menjadi masalah besar karena dianggap Paulus membawa seorang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait Allah, ada di kompleks bait Allah. Itu menjadi persoalan. Gitu ya. Nanti silakan cari ya. Kisah Rasul menggambarkan situasi-situasi itu dengan terang. Jadi teman-teman kalau kembali ke sini kemajemukan itu menjadi sebuah persoalan ada di dalam jemaat Efesus pada masa itu. Ya, menjadi sebuah hal yang harus dihadapi, menjadi sebuah hal yang harus diurusi, begitu. Hal yang harus di-dealing oleh gereja pada masa itu ketika mereka bersama-sama menjadi sebuah gereja berisi orang-orang non-Yahudi dan orang-orang Yahudi yang sama. Gitu. Tapi Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa perseteruan itu, gitu ya, kan jadi nggak cuma soal urusan fisik dan rasial, tapi juga soal urusan agama. Ini bercampur lagi dengan urusan politik, karena orang-orang Yahudi sedang ada di dalam penjajahan. Mereka sudah ada di dalam berabad-abad dijajah oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi, gitu ya, sebagai bangsa yang ditundukkan. Itu sehingga memang ada kemarahan secara politik, patriotisme, kebangsaan dan lain bercampur di situ. Sehingga kalau mereka menolak orang-orang non-Yahudi itu, mereka seperti punya alasan yang kuat gitu, karena orang-orang ini berbeda dengan mereka. Mereka ini penjajah dan lainnya. Semua itu bercampur. Ya. Sehingga ada perselisihan, ada perseteruan yang sangat kuat di antara mereka. Dan Paulus mengatakan perseteruan itu direkonsiliasikan. Bahkan menggunakan kata tembok perseteruan itu dihancurkan. Ingat sekali lagi kembali ke gambar ini, dia nampaknya sedang menggunakan ilustrasi tembok ini, bahwa ini kemudian diruntuhkan gitu ya. Sehingga orang-orang non-Yahudi bisa datang mendekat kepada Tuhan. Bisa masuk bersama-sama menjadi umat Allah, datang menghadap Allah. Perselisihan direkonsiliasikan dan kemudian hasilnya apa? Mereka menjadi satu manusia baru dalam Kristus. Nah, saya mau akan fokus kepada topik soal satu manusia baru ini. Seringkali mungkin kita berpikir bahwa untuk sebuah kesatuan, gitu ya, untuk sebuah kedamaian, untuk bisa hidup bersama-sama, itu yang dibutuhkan adalah uniformity, uniform menjadi seragam. Teman-teman tidak. Bangsa kita di dalam sejarah juga bahkan mungkin sampai hari-hari ini masih punya stigma itu, masih punya pemikiran itu, bahwa supaya bisa hidup berdampingan bersama-sama kita harus uniform, kita harus seragam. Tidak, Alkitab justru tidak menyatakan itu. Alkitab mengatakan menjadi satu manusia baru di dalam Kristus itu menjadi identitas baru dari orang non-Yahudi dan dari orang Yahudi. Mereka kemudian menjadi satu jemaat yang baru, menjadi manusia baru. Mereka melepaskan identitas masing-masing yang berbeda, yang membuat mereka terpisah, yang membuat mereka berselisih itu, kemudian mereka men-embrace atau merengkuh identitas yang baru di dalam Kristus, sebagai umat Kristus, sebagai orang yang dikasihi Kristus, sebagai orang kudus, sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu mereka mereka rengkuh identitas baru itu dan menjadikan mereka satu manusia baru. Satu manusia baru tidak hanya membicarakan soal single person, gitu, tetapi kalau kita melihat kepada Alkitab juga menggunakan kata yang singular ini untuk menunjukkan hal yang komunal, gitu, yang plural, yang bersama-sama. Umat Allah itu direlasikan dengan Allah sebagai satu kelompok, seperti satu singular entity begitu ya, umat Allah. Gitu. Tetapi sebenarnya kan umat Allah bicara soal sekumpulan orang banyak. Lalu kalau kita membicarakan gereja atau orang percaya sebagai mempelai Yesus Kristus, Yesus Kristus tidak sedang akan berpoligami dengan begitu banyak kita sebagai mempelainya masing-masing dikawini dalam tanda kutip nanti gitu di gambaran akhir zaman itu. Tetapi menggunakan satu kata mempelai Yesus Kristus, yaitu gereja, kumpulan orang percaya. Jadi hal-hal yang plural, komunal ini kemudian diwakili dalam satu gambaran singular, satu manusia baru itu. Jadi supaya ini nggak bingung. Tetapi bicara soal satu manusia baru, apakah kemudian
umat Allah itu dituntut untuk punya satu identitas yang sama, sekali lagi, uniform, berbeda dari dirinya masing-masing. Saya kok merasa tidak. Gitu ya, tidak. Kalau kita mengenali sejarah gereja, mengenali sejarah misi, sejarah kekristenan di Indonesia dan juga berbagai tempat yang lainnya, seringkali kita ketemu bahwa kekristenan itu kemudian sangat lekat dengan identitas Barat, sangat lekat dengan identitas bangsa yang menjajah, yang datang menjadikan kita koloni. Kalau kita mungkin sangat dekat dengan Belanda, sangat dekat dengan Portugis misalnya di timur, begitu ya. Jadi teman-teman, kita tidak diminta untuk menjadi orang Kristen atau orang percaya identitasnya sama, gitu ya, sama dengan mereka yang membawa kekristenan kepada kita di Indonesia. Kita menjadi kebarat-baratan, menjadi, kalau sekarang orang Injili sangat berkiblat kepada Amerika misalnya, kita tidak dipanggil menjadi orang Kristen yang ke Amerikaan, bukan itu, begitu ya. Bahkan kalau kita melihat kepada Alkitab, Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9 sampai 10 itu berkata satu hal yang sangat indah. Ada gambaran begini, kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Di hadapan Allah, Allah tidak memanggil kita menjadi satu manusia baru itu, kemudian menjadi satu budaya yang sama, yang uniform, menjadi cara ibadah yang sama, yang uniform di semua tempat di muka bumi, berbicara dengan satu bahasa yang sama seperti di Menara Babel itu. Tidak. Alkitab menunjukkan kepada kita satu manusia baru, mempelai Yesus Kristus itu. Ketika dia datang kemudian berhadapan dengan Allah, gitu ya, apa yang terjadi? Setiap keunikan mereka, setiap identitas yang berbeda-beda itu, setiap bahasa yang berbeda-beda itu, setiap kekayaan, keindahan, keagungan yang dibawa oleh masing-masing itu pun akan tetap ada di hadapan Allah. Dan itu semua dibawa kepada Allah untuk menjadi penghormatan bagi Allah. Saya membayangkan mereka mengatakan dengan suara nyaring berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas dan bagi domba, dengan berbagai macam bahasa, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Ibrani, dengan bahasa Yunani, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa suku-suku kita masing-masing. Ada sekian ribu bahasa di Indonesia, bahasa suku misalnya. Setiap bahasa itu akan datang ketika ada orang percaya datang di hadapan Tuhan dan mengatakan dengan bahasa yang masing-masing pernyataan yang sama. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas sana bagian. Teman-teman, betapa indahnya. Allah kita tidak memanggil kita dan menghendaki kita kemudian menjadi uniform. Allah memanggil kita dengan segala keunikan kita. Allah menghargai setiap keunikan kita karena itulah cara Dia menciptakan dan cara Dia menunjukkan kemahakuasaannya, cara Dia menunjukkan kreativitasnya, cara Dia menunjukkan kasih yang sedemikian rupa itu. Dia menjangkau perbedaan-perbedaan itu. Dia menjangkau dan merengkuh setiap hal-hal yang menjadikan manusia bisa membatasi diri satu dengan yang lainnya. Tetapi Allah merengkuh semuanya itu. Allah memanggil setiap perbedaan-perbedaan itu menjadi lebur, menjadi tidak lagi bermakna, tidak lagi memisahkan, tetapi menjadi sebuah kekayaan dan keindahan di hadapan. Teman-teman, saya mau mendiskusikan ini dengan lebih khusus karena saya aware bahwa di dalam pemahaman kita seringkali yang sempit begitu ya, di dalam budaya yang terbatas, di dalam referensi kita yang tidak banyak, kita seringkali kemudian menempatkan orang lain itu gambaran kita soal menjadi orang percaya di hadapan Tuhan itu kita semata-mata menggunakan ukuran kita sendiri, satu-satunya, tunggal. Ketika orang berbeda dengan kita di dalam cara dia berelasi dengan Tuhan, kita menganggap itu sesuatu yang keliru, kita menganggap itu sesuatu yang aneh, kita menganggap itu sesuatu yang tidak tepat. Dan itu menjadi persoalan bagi kita. Saya melanjutkannya dengan pernyataan. Lalu bagaimana kalau gitu kita hidup dengan kemajemukan? Secara khusus mungkin dalam konteks persekutuan mahasiswa yang berbeda-beda, yang majemuk, yang kalaupun di Tusar yang saya terima kemarin bisa jadi nggak ada konflik-konflik yang semacam itu terjadi. Tetapi bagaimana kita bisa menghargai dan menghormati lebih dari sekedar melihat bahwa tidak adanya konflik.
Mari kita hidup dengan kemajemukan, dengan merengkuh kemajemukan itu justru. Kita tidak kemudian mengingkari dan menutupi keberbedaan dan kemajemukan itu. Kita justru perlu merengkuhnya. Kita perlu mengakuinya. Dan kita perlu menampilkannya. Untuk apa? Bukan untuk kemudian direngkuh, ditampilkan, membuat kita sama-sama kemudian merasa semakin tajam, menjaga diri, menjaga jarak dengan yang lain. Tidak. Tetapi justru untuk dirayakan dan diterima bersama-sama. Dirayakan dan terima seperti apa? Budayanya, bahasa daerah berbeda-beda, kulinernya, sudut pandang yang khas, dan lain-lain. Teman-teman, saya merasa ada satu contoh yang menarik. Saya rasa sih di Salatiga mungkin ada, bisa jadi ya. Salah satu gereja GKI di Jogja itu sangat akomodatif kepada mahasiswa, karena memang Jogja salah satu rumahnya mahasiswa di Indonesia, gitu ya. Ada satu GKI ini yang dekat dengan kampus UGM, UNY, dan lain. Lalu apa yang dia lakukan? Seluruh kekayaan itu diakomodir. Ada ibadah-ibadah yang kemudian akan dikelola dan dilaksanakan dengan gaya, dengan liturgi, dengan pujian, dengan musik, dengan budaya yang berbeda-beda, yang dipimpin oleh orang-orang dari berbagai macam budaya dan daerah di Indonesia. Orang-orang Batak bisa memimpin ibadah di gereja itu ketika dijadwalkan nyanyi lagu-lagu Batak dengan kostum mereka, dengan baju daerahnya, dengan gaya dan juga dengan budaya yang khas. Orang-orang dari NTT bisa memimpin juga dengan kain yang khas, dengan lagu yang sangat khas, alat musik yang khas, dengan gaya ibadah yang berbeda lagi. Orang-orang dari Papua, orang-orang Dayak, orang-orang Jawa, orang dari berbagai macam tempat di Indonesia ini diakomodir di tempat itu. Kenapa begitu? Karena memang sekali lagi bahwa kita perlu merangkul keberbedaan itu. Kita perlu merangkul untuk kemudian merayakan dan menerima itu bersama-sama. Dan teman-teman, semakin kita terpapar kepada perbedaan-perbedaan, semakin kita berpotensi untuk punya pemikiran yang baru, sudut pandang yang baru, untuk punya kekayaan-kekayaan dan kearifan yang mungkin. Saya belajar, mungkin konteksnya agak beda sedikit ya. Saya belajar banyak ketika saya mendapatkan tugas pelayanan untuk kunjungan daerah. Saya belum pernah ke Sulawesi sebelumnya. Dan untuk ke Sulawesi saya harus mampir transit di Kalimantan dulu. Ketika transit sebentar saya mengamati orang-orang dan saya memperoleh kesukacitaan karena saya bisa belajar hal-hal yang baru, belajar dari hal-hal yang kaya, dari budaya-budaya yang berbeda yang ditampilkan, sekalipun mungkin sifatnya masih terbatas karena itu di bandara gitu ya, nggak terlalu banyak bisa lihat. Tetapi ketika saya pergi ke Sulawesi, ada beberapa hari di sana melayani, itu sangat menolong karena saya bisa melihat betapa berbeda, betapa kayanya, betapa hebatnya hal-hal yang kita punyai itu, untuk kemudian kita bisa rayakan dan syukuri. Ketika kemudian mendapatkan juga tugas pelayanan untuk pergi ke luar negeri, itu membuat kita makin kaya lagi karena betul-betul bertemu dengan budaya yang berbeda, betul-betul bertemu dengan hal-hal yang sama sekali nggak pernah kita bayangkan. Yang selama ini mungkin terakses bagi kita hanya lewat televisi, yang mungkin pun perwakilannya film-film misalnya begitu, yang tidak mewakili hal-hal yang sebenarnya seutuhnya. Makin semakin kita terpapar dengan perbedaan-perbedaan itu, maka akan semakin bijak, semakin arif kita. Karena kita semakin menyadari tidak hanya satu cara pandang, tidak hanya satu budaya, tidak hanya satu bahasa, tidak hanya satu jenis masakan yang cocok di lidah kita yang ada di dunia ini. Kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda. Dan ketika kita merangkuh itu, kita mengakui itu, kita merayakan dan menerima itu, kita makin diperkaya. Bagian dari diri kita berubah. Bayangkan mendengarkan pembacaan Alkitab dari bahasa yang berbeda-beda. Teman-teman akan menemukan kekayaan dan keindahan yang luar biasa. Bayangkan kemudian mendiskusikan Alkitab, mendiskusikan pembelajaran AKPA sama-sama misalnya dalam kelompok ya. Dan tiba-tiba satu teman kita dari tempat yang lain, dari suku bangsa yang lain, dari atau dari pulau yang lain mengajukan sebuah sudut pandang yang berbeda. Itu sesuatu yang khas. Itu membuat kita kaya sekali memahami Alkitab. Nah, Alkitab itu kemudian berbicara
secara personal tidak hanya bagi kita sebagai orang Jawa, sebagai orang dari NTT, sebagai orang Batak, tapi bahkan juga memberikan kepada kita keyakinan dan harapan bahwa Tuhan berbicara kepada setiap suku bangsa. Kita bisa berdoa kemudian supaya Tuhan berbicara dengan cara Tuhan yang khas dan unik itu, yang melampaui batasan-batasan itu untuk menjangkau berbagai suku bangsa. Teman-teman, mari kita rengkuh dan tampilkan keberbedaan, kemajemukan itu. Bagaimana PMK Salatiga bisa melakukan? Anda tahu, mungkin bikin bazar masakan atau acara masak bersama yang dari tempat yang berbeda-beda, misalnya. Saya waktu selama studi kemarin di Manila sempat jadi presiden International Student Community begitu. Dan jadi pengurus itu kurang lebih 3 tahun, 1 tahunnya jadi presiden. Apa namanya? Sangat bisa merasakan hal yang berbeda-beda, tidak hanya sesama orang Indonesia dari suku yang berbeda-beda, tapi betul-betul dari budaya dan bangsa yang sangat berbeda, warna kulit yang sangat berbeda, bahasa yang sangat berbeda, makanan yang sangat berbeda, sensitivitas budaya yang sangat berbeda. Itu berkumpul sekali dengan hal begitu. Tetapi sekali lagi, ketika itu dirayakan, diterima bersama-sama, diakui begitu ya, itu memberikan kepada kita kearifan yang luar biasa. Menolong kita menjadi orang yang lain, yang berbeda. Menolong kita untuk bisa berdoa dengan lebih baik. Menolong kita untuk bisa melihat Allah dengan lebih utuh lagi. Menolong kita melihat, berdoa bagi misi, bagi segala bangsa itu dengan sudut pandang yang berbeda dan lebih luas. Teman-teman, kita juga perlu bijaksana mengelola dan mengantisipasi apa yang ada di bawah permukaan. Gitu ya. Kita mungkin bisa bicara sebagai teman, kita bisa ngomong dengan ramah, menunjukkan wajah yang tersenyum, menunjukkan gestur yang baik, begitu ya. Tetapi kita mungkin perlu aware sama hal di bawah permukaan. Stereotyping kita yang bekerja dengan pikiran kita, dengan benak kita. Ya, stigmatisasi, konflik-konflik atau benturan budaya yang pernah kita alami, jadi pengalaman kita. Kita perlu bijaksana mengelola itu dan mengantisipasi itu. Gimana caranya? Saya mengusulkan supaya kita mengakui perbedaan-perbedaan itu sekali lagi. Jadi misalnya sambil bercandaan ngumpul sama-sama kita bisa berkata, "Wih, kalau orang Jawa itu begini caranya," gitu ya, menanggapi situasi itu. Orang Jawa itu biasanya ngomong dengan cara begini nih, gitu ya, agak muter-muter, tidak terus terang, suka ngomong di belakang, misalnya dan lain-lain. Saya mewakili ini ya orang Jawa kebanyakan ya, sekalipun saya tidak secara rasial orang Jawa, tapi saya besar di budaya Jawa. Gitu. Lalu komunikasikan, beritahukan itu kepada teman-teman yang lain, yang berasal dari tempat-tempat yang lain, di budaya yang berbeda, supaya mereka menangkap dan memahami, mereka bisa mengantisipasi. Demikian juga kita bisa saling kemudian menceritakan itu. Lalu kemudian mengupayakan kesesuaian. Nah, waktu kita aware, waktu kita sadar bahwa ada hal-hal yang bisa berpotensi menjadi konflik, mari kita mengupayakan kesesuaian-kesesuaian. Sekali kesesuaian bukan menjadikan kita sama, tetapi bagaimana di dalam perbedaan itu kita menemukan celah-celah untuk bisa berdampingan, untuk bisa saling menerima, untuk saling menghormati, saling respect. Tidak hanya kalau berkata bahwa aku respect, tetapi kita menjaga jarak. Tapi kita mau merangkul saudara-saudara kita. Kita mau include-kan mereka bersama-sama. Kita mau include-kan teman-teman di samping kita, di sebelah kamar kita, orang-orang yang berbeda, itu menjadi bersama-sama. Dan tentu yang terutama, teman-teman kembangkan empati. Tanpa empati, tanpa kita berupaya untuk menempatkan diri kita dengan sudut pandang dia, sudut pandangnya, sudut pandang orang lain, kita akan gagal untuk bisa memahami apa yang sebenarnya sedang bergulat di dalam dirinya, dan kemudian bisa menyatakan penerimaannya yang sebaik-baiknya. Tanpa kemudian kita berupaya untuk menggunakan sudut pandangnya kepada sebuah persoalan, kita tidak akan berhasil untuk memahami apa yang menjadi maksud perkataan, apa yang menjadi maksud atau apa yang mendasari respon dia tertentu dalam sebuah situasi. Kita perlu mengembangkan empati, latih terus supaya kemudian kita menjadi punya ruang yang makin luas di dalam hati kita bagi orang-orang yang berbeda, bagi orang-orang yang tidak sama dengan kita, bagi orang-orang yang mungkin bahkan membuat kita sulit, tidak nyaman karena benturan-benturan budaya dan lain-lain. Karena tindak tanduk yang berbeda, karena volume suara yang berbeda, karena gestur yang berbeda. Gitu. Satunya mungkin nampak seperti lemah lembut, pelan-pelan, yang satunya bergegas, sangat keras suaranya, gesturnya cepat-cepat kayak mau berantem terus misalnya gitu. Kita perlu kemudian untuk mengembangkan empati, jadi terbuka,
supaya kita bisa kemudian hidup di dalam kemajemukan itu. Dan kalau kita kembali kepada Alkitab tadi, apa yang mungkin membuat semua hal itu terjadi? Ketika Kristus sendiri yang menjadi dasar kita. Ketika kematian Kristus yang memperdamaikan manusia dengan Allah dalam keperdosaan itu, yang terpisah, yang tidak terjembatani oleh apapun, dijembatani oleh Kristus. Kita mendapatkan model, kita mendapatkan pengharapan, kita mendapatkan alasan, kita mendapatkan kuasa dan kemampuan untuk bisa melakukannya. Karena Kristus sudah melakukannya. Kristus merengkuh perbedaan-perbedaan itu. Kristus menyambut pulang. Kristus menjadikan manusia yang berbeda, manusia yang menolak ini, manusia yang kemudian terus-menerus mendorong dia keluar itu untuk kemudian kembali dan membawa setiap keunikannya kepada Allah yang mempersembahkan setiap perbedaan itu menjadi kemuliaan, wujud kreativitas, wujud kemahakuasaan atas segala. Saya sampai di sini, teman, nikmatilah berbeda tetapi satu itu. Sukacitalah dan biarlah dunia di sekitar kita melihat karena Kristus yang membuat perbedaan dalam diri kita. Dan itu boleh menjadi kesaksian, menjadi terang, menjadi berkat, menjadi sarana untuk kita bisa membawa kabar baik, membawa Injil kepada orang-orang di sekitar kita yang begitu sulit bergumul dengan perbedaan-perbedaan. Saya berhenti sampai di sini. Saya nggak tahu nih, apakah masih ada waktu? Kalau itu silakan kalau ada yang mau berespon. Tapi kalau sudah tidak ada waktu, tolong saya dikasih tahu sehingga kita bisa tutup dan lanjut. Masih 10 menit, Kak. Masih 10 menit. Alhamdulillah. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau direspon nih. Direspon, pertanyaan, atau sharing, atau menambahkan boleh juga. Membantah juga boleh. Saya nggak sepakat, Kak. Boleh juga. Banget. Boleh banget. Silakan. Ya, silakan Kakak dan teman-teman yang mau bertanya, yang mau menanggapi, gitu, atau ada hal baru yang didapatkan bisa disampaikan begitu, atau berbeda pendapat gitu dari apa yang disampaikan oleh Kak Johan. Silakan Kakak dan teman-teman. Iya, saya ini berbagi sedikit ya. Kenapa tadi saya menekankan jadi manusia baru, satu manusia baru dalam Kristus, kemudian saya bawa kepada menjelaskan bahwa gambaran satu manusia baru itu tidak semata-mata bicara satu manusia yang uniform, yang sama. Gitu ya. Saya pernah membawakan topik agak dekat dengan topik ini, lalu saya diprotes sama teman dari luar pulau, bukan orang Jawa, yang mengatakan, saya berbeda, dan berbeda itu tetap berbeda. Saya kaget sekali, oh iya, lalu saya nggak ngomong apa-apa soal itu. Lalu saya mencoba mengklarifikasi, apakah Anda menangkap bahwa saya sedang mengatakan bahwa kita mesti menjadi satu itu sama semua. Dia nggak jawab itu, dia berkata bahwa saya berbeda, saya ini suku yang berbeda, Anda suku yang berbeda, maka kita tetap berbeda. Oh baik-baik, saya nggak terlalu paham apa maksudnya sebenarnya, tetapi saya kemudian di dalam renungan aware bahwa mungkin ya ide soal satu manusia baru itu karena lekat gitu ya dengan sejarah kita menjadi orang Kristen itu mungkin punya sudut dimaknai sebagai dipanggil menjadi yang uniform, yang cara nyanyinya sama, lagunya sama di seluruh muka bumi gitu ya, alat musiknya sama, cuma pakai organ gitu yang bukan alat musik kita gitu misalnya. Itu menjadi pelajaran penting. So silakan kalau juga ada yang tidak sependapat, boleh juga. Saya sudah berpengalaman menghadapi, tenang aja. Kak, mungkin dari saya terlebih dahulu Silakan, mau menanyakan. Nah, mungkin ini pergumulan yang saya hadapi juga di perkuliahan begitu. Ya. Nah, biasanya kan kalau kita mau temukan perbedaan itu kalau kita kerja kelompok. Nah, kerja tugas kelompok begitu. Nah, itu pasti ada banyak pemahaman, banyak pendapat yang masing-masing kita dapat ketika menyusun sebuah tugas atau menyusun topik yang sudah diberikan oleh dosen.
Nah, mungkin ada beberapa kali saya temukan itu ketika misalnya ya, karena kan memang kayak teori kita sudah misalnya kita ya, aduh maaf. Oke. Nah, misalnya teori dikasih, oh ya, kamu nanti presentasinya teori ini nih. Nah, ketika saya membaca, memahami, oh teori dari si tokoh ini begini, tapi ketika teman lain itu memahaminya lain gitu. Nah, pas di situ mau kita satukan pemahaman, nah karena kan harus satukan nih gitu yang pemahaman saya begitu karena kita mau presentasikan. Tapi kadang di situ kayak ada perselisihan, tidak dia omongnya begini begini gini. Nah, kadang hal-hal seperti ini yang sering kita temukan di perkuliahan terkhususnya kerja tugas kelompok. Nah, mungkin dari Kak sendiri konkretnya bagaimana begitu untuk menyikapi hal ini? Iya, kalau teori kan sebenarnya relatif ini ya, harusnya dilihat dengan cara yang sama, itu lebih mungkin karena teori kan bicara hal yang tunggal gitu sebetulnya. Mau dipakai sudut pandang manapun teorinya berkata itu, kita sulit untuk menarik teori itu kepada konteks kita secara langsung. Tapi tentu sudut pandang kita bisa sangat kalau begitu yang terjadi, maka yang kita bisa lakukan menurut saya satu masukannya mengklarifikasi apa yang sebenarnya dia maksud. Jadi waktu dia berkata enggak ini ngomong begini, nah itu diklarifikasi, dia digali lebih jauh. Gitu. Gimana maksudmu dengan dia mengatakan begitu dan lain-lain. Ada kemungkinan kalau kita memahami satu teori dengan kacamata yang sangat berbeda, ada kemungkinan kita keliru memahami teori itu. Karena teori sekali lagi tunggal ya, itu sesuatu yang ada di situ yang kita nggak kita kan bisa menerjemahkannya kepada konteks kita masing-masing, menarik lu. Tapi teorinya sendiri kan tetap sama. Mau teori dari barat, mau dari manapun, kita kan bawanya teorinya begitu. Kita nanti akan berbicara soal tapi teori ini lahir di dalam konteks seperti ini yang berbeda dari konteks kita. Ini teori tetap sama. Kalau ada perbedaan-perbedaan tajam tadi, saya sekali lagi kembali masukannya coba diklarifikasi, gitu ya, pelan-pelan dibicarakan. Apa yang kau maksud sebenarnya dengan itu? Apa yang kau maksud? Jadi dia akan menjelaskan ulang, gitu ya. Jangan-jangan sebenarnya mungkin perbedaannya saya satu terminologi. Dan terminologi itu terminologi yang sangat lokal, yang tadi itu ya, mempertajam perbedaan kita secara kesukuan karena di tempat suku kita mungkin kita tidak punya cara pandang itu, misalnya begitu. Justru kita bisa belajar hal yang baru dari pengalaman itu ya, untuk menolong orang memperjelas apa yang dia maksudkan dan menolong kita untuk memahami makin jelas apa yang dia maksudkan. Di dalam pengalaman saya menanyakan itu, membuat itu menjadi lebih clear, itu menolong untuk menyelesaikan ketajaman ini. Mungkin kemudian kita tidak akan langsung ketemu sepakat pada satu titik, tetapi waktu kita saling memahami, ketegangan di antara kedua orang ini turun, gitu ya, sehingga kemudian bisa berbicara dengan lebih baik. Oh tadi bicara enggak harusnya gini, sekarang bisa bicara menurutku gini loh, kamu gimana? Nah itu keterbukaannya makin ada di situ, karena dia didengarkan, dan kita juga mendapatkan perspektif yang silakan dikejar lagi Rati. Apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan atau enggak? Ya, baik, terima kasih Kak. Dari teman-teman lain, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Kita masih punya 3 menit ya. Ini bertanya, bagaimana dengan pluralitas dalam hidup bergereja? Tengah banyaknya pro dan kontra dari masing-masing gereja, bagaimana melihat? Apanya yang perlu disikapi dari pro dan kontra dari masing-masing gereja? Pluralitas seperti apa yang Deliana maksudkan? Kesukuan di dalam satu gereja berbeda-beda yang tadi kita bicarakan, atau gaya ibadah yang berbeda-beda, denominasi yang berbeda-beda, yang mana? Gini Kak, jadi kadang beberapa melihat kayak ada satu gereja yang meyakini misalnya cara baptisan nih Kak, kayak gini, yang satu beda lagi. Nah terus itu menyikapinya gimana Kak? Ada pandangan-pandangan seperti itu? Oke. Kalau itu sudah dogma ya, itu dogma gereja, hal yang menjadi keyakinan dan aturan gereja.
kita tidak bisa berharap bahwa kemudian gereja akan mengakomodir semua hal itu. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kita ini sangat terbatas, manusia sangat terbatas. Bahkan memahami teks yang sama, teks Alkitab yang sama, menggumulinya, kemudian kita bisa membuahkan kesimpulan yang berbeda. Itu membuat kita mesti menjadi sangat rendah hati, makin rendah hati untuk menyadari bahwa kita sangat terbatas. Kita tidak bisa memahami dengan sangat jelas apa yang penulis Alkitab katakan, apa yang bahkan Tuhan sendiri katakan. Dan dengan begitu kita perlu belajar untuk menerima dan mengasihi itu dengan yang lain makin kuat dengan kesadaran bahwa saya mungkin keliru, dia mungkin benar di dalam menafsirkan itu. Tetapi itu tidak berarti kemudian semata-mata kita berkata kalau gitu saya perlu mengubah dogma saya gitu atau dogma gereja saya. Nanti yang lain juga berkata begitu, tambah ruwet kita. Kita mau berubah ke yang mana? Menjadi pertikaian yang lagi. Pertikaian yang baru lagi. Kalau saya, teman-teman, masukannya, nah teman-teman bergerejalah di gereja yang searas gitu ya dengan apa yang menjadi gereja asal teman-teman misalnya. Itu menolong teman-teman untuk adjust, apalagi di tempat perantauan seperti saat tinggal jauh dari tempat masing-masing, gitu ya, untuk tetap punya cara pandang tradisi gereja yang sama, yang seperti biasa teman-teman miliki. Gitu. Sekali lagi, perbedaan-perbedaan dogmatik, doktrin itu tidak perlu menjadi sesuatu yang dipertajam, dipersoalkan dengan dengan sikap saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Karena kita perlu juga punya kesadaran bahwa kita mungkin keliru memahami. Mungkin yang lain itu yang betul. Itu yang perlu kita pelihara, itu yang perlu kita kembangkan di diri kita. Tapi untuk praktek untuk hal yang praktis, kalau teman-teman berhadapan dengan misalnya ya nggak cocok dengan gereja di mana teman-teman ada saat ini karena perbedaan cara pandang itu, saya menyarankan carilah tempat yang lebih cocok bagi teman-teman yang sesuai dengan tempat di mana teman-teman berasal misalnya. Itu mungkin lebih menolong kita untuk punya hal yang sama. Gitu ya. Liana silakan di follow up lagi, apakah itu sesuatu yang menjawab? Ya Kak, terima kasih Kak, sudah jelas. Baik, saya rasa waktu saya habis. Terima kasih untuk interaksi teman-teman, untuk hal yang bisa menolong kita memperkaya diskusi kita siang hari ini. Kalau ada hal-hal yang tidak jelas bagi teman-teman, mohon hubungi supaya bisa diklarifikasi dan ditambahkan, gitu ya. Sehingga teman-teman mendapatkan hal yang jelas, yang clear, dan saya juga kemudian bisa memberikan sesuatu, mengkontribusikan sesuatu dengan lebih baik. Jadi evaluasi saya. Baik, mari kita tutup diskusi kita atau pembelajaran kita sama-sama siang ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya kekayaan, keragaman yang ada pada kami, kemajemukan yang ada pada kami ini menjadi harta yang indah, menjadi penghormatan bagi Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, wujud kreativitas Allah yang melampaui segala sesuatu, wujud dari kemahakuasaan Tuhan yang melampaui setiap suku bangsa itu. Tuhan, kami berdoa bersama-sama supaya kami menjadi orang-orang percaya yang juga menghidupi apa yang menjadi teladan Kristus bagi kami. Pola pikir Kristus bagi kami. Kristus sudah memberi dirinya untuk merangkul perbedaan-perbedaan itu, bahkan ketika perbedaan yang merentang itu adalah antara ciptaan dengan pencipta, ada dosa yang memisahkan di situ. Kristus merangkul semuanya itu, membereskan semua itu, merekonsiliasikan hal itu. Sehingga kami sekarang ini boleh datang kepada Allah, boleh datang kepada Kristus, boleh datang menjadi bagian dari umat Allah karena kemurahan, karena kasih, karena anugerah yang diwujudkan, nyatakan oleh pengorbanan Kristus itu. Yaitu juga menolong kami, menginspirasi kami, memberikan kepada kami model, kekuatan, dan juga kuasa untuk melakukan hal yang sama. Untuk merangkul perbedaan-perbedaan ketika bertemu dengan orang-orang di sekitar kami, dengan teman-teman kami, dengan sahabat-sahabat kami, dengan saudara sebangsa kami. Tuhan tolong supaya lewat semuanya itu, nama Tuhan makin dimuliakan, kemuliaan Tuhan makin ditunjukkan, dan kasih Tuhan yang melimpah-limpah, yang mengatasi dan melampaui segala perbedaan-perbedaan itu, boleh dirasakan semakin dekat oleh setiap orang yang kepadanya kami boleh berjumpa.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan siang hari. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.